Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di dalam ruangan, saat Shoen membuka matanya, ekspresi di matanya menjadi sangat tajam. Api yang indah berkedip-kedip di kedalaman matanya yang hitam pekat. Shoen perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapannya yang tajam menembus semua yang ada di depannya, langsung tertuju pada kota di luar. Di atas ruang kosong, beberapa sosok berdiri dengan bangga. Itu adalah Su Songming dan yang lainnya. Jadi mereka tetap datang. Shoen bergumam pelan. Kemudian dia berdiri dan berjalan keluar kamar. Pada saat ini, beberapa sosok berdiri di udara di luar penginapan. Mereka segera menarik perhatian banyak orang di kota. Ketika mereka melihat bahwa beberapa orang ini yang jarang terlihat benar-benar muncul bersama, jejak kecurigaan muncul di wajah orang-orang di kota. Pasti ada alasan untuk ketidaknormalan ini. Selain itu, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka di hati orang-orang di kota Xuan. Sekarang setelah mereka muncul bersama, kemungkinan besar sesuatu yang buruk akan terjadi. Patriark Lin, apakah Anda yakin orang itu ada di sini? Di udara, Su Songming mengerutkan kening saat dia bertanya pada Lin Sehong. Sulit dibayangkan jika pihak lain benar-benar anggota aliansi alkemis. Mengapa dia tinggal di penginapan terpencil seperti itu? Ini agak terlalu tidak masuk akal. Setelah mendengar perkataan Su Songming, Lin Sehong yang berada di sebelah kanannya segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Su Songming. Dia berkata, "Grandmaster, jangan khawatir. Meskipun aku tidak berani mengatakan apapun, jika ditempatkan di kota Xuan ini, gerakan apapun tidak akan bisa lolos dari penyelidikan klan Linku. Orang itu pasti tinggal di sini," ucap Lin Sehong. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat penuh hormat. Setelah kejadian kemarin, tampaknya pemimpin klan Lin bahkan lebih menghormati Su Songming. Adegan ini membuat Su Songming diam-diam tertawa dalam hatinya. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara berderit pintu dibuka. Seorang tetua klan Lin di belakang Lin Sehong tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya. Dia akan keluar. Seketika itu juga, sekumpulan orang itu pun buru-buru menoleh ke depan. Dan orang-orang di kota bawah pun ikut menoleh ke arah datangnya suara. Orang tua ini ingin melihat siapa yang berani menyakiti cucu orang tua ini. Su Songming mendengus pelan. Tangan yang memegang tongkat itu mengencang sedikit. Sepasang mata tua yang menyeramkan menatap pintu yang hendak terbuka. Di pavilion persekutuan alkemis, lelaki tua gemuk pendek yang merupakan sang ketua alkemis mengerutkan kening sambil menatap sekelompok orang di ruang kosong yang jauh. Hatinya tanpa sadar merasa cemas untuk Shoen. Dia tidak menyangka bahwa para tetua dari kedua klan akan benar-benar muncul karena dua anggota generasi muda. Bukankah ini membuat keributan besar tanpa alasan? Meskipun demikian, karena para tetua dari kedua klan ini telah melangkah maju, kemungkinan besar masalah hari ini akan sedikit sulit diselesaikan. Dengan pemahamannya tentang kedua klan ini, kemungkinan besar akan sangat sulit bagi Shoen untuk membatalkan masalah ini jika dia tidak berdarah. Tepat setelah pintu terbuka sepenuhnya, seorang pemuda berjubah hitam perlahan keluar dari balik pintu. Sinar matahari menyinari wajah halusnya, dan seketika wajah itu terpantul jelas di mata orang-orang kota yang tengah menatap pemuda itu. Seketika, semua orang yang hadir menjadi gempar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang membuat kepala klan Lin dan Su Songming, seorang alkemis tingkat 3, menunggu di sini ternyata adalah seorang pria muda dengan penampilan yang begitu lembut. Itu benar-benar dia. Seperti yang diduga, dia masih datang mencarinya. Setelah menyinggung klan Lin, bocah ini akan mengalami tragedi. Meskipun sebagian besar orang di kota itu tidak mengenal pemuda berjubah hitam di depan mereka, sebagian alkemis telah menyaksikan sendiri kehebatan pemuda berjubah hitam ini di asosiasi alkemis kemarin. Untuk menghindari masalah, mereka tidak menyebarkan masalah ini kemana-mana. Akan tetapi, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk segera memberitahu orang-orang di sekitar mereka tentang apa yang telah terjadi kemarin. Dalam waktu singkat, orang-orang di kota bawah menjadi gempar. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa klan Lin seperti tuan tanah di kota Xuan. Hampir tidak ada yang mau berkonflik dengan mereka. Namun yang tidak terduga adalah tuan muda klan Lin benar-benar terluka kemarin. Jika masalah ini menyebar di kota Xuan, itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Tepat saat semua orang di kota itu mendiskusikan apa yang terjadi kemarin, Su Songming yang awalnya menatap pintu dengan marah, tiba-tiba membeku saat melihat pemuda berjubah hitam itu. Apapun yang terjadi, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengannya di sini. Tatapannya tertuju pada pemuda berjubah hitam di depannya. Hati Su Songming sangat serius, ekspresi wajah tuanya juga berubah.
Tangan yang memegang erat tongkat jalan tanpa sadar mengendur. Bagaimana mungkin? Itu kamu lagi? Setelah sekian lama, Su Songming mengucapkan kalimat ini dengan suara gemetar. Kulit keriput di wajah tuanya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Di dalam hatinya, badai yang tak terlukiskan sedang bergolak. Hahaha, Master Su, apa kabar? Berdiri di depan pintu, Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Wajahnya benar-benar menunjukkan sikap santai. Jajaran di depannya mungkin dianggap mewah di mata orang lain, tetapi di matanya, itu hanya biasa saja. Meskipun pihak lain memiliki Dodi, Xiaoyan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dodi biasa tidak akan dapat menyakitinya. Sedangkan untuk alkemis tingkat 3, Su Songming di depannya, Xiaoyan sama sekali tidak takut padanya. Dalam hal kekuatan spiritual, setelah menelan buah konsolidasi jiwa, kekuatan spiritual Xiaoyan sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan spiritual seorang alkemis tingkat 4, itu masih lebih dari cukup untuk dibandingkan dengan yang teratas. Kemungkinan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, itu sudah cukup untuk disebut sebagai alkemis kelas menengah tingkat 3. Ini ada sesuatu yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan Su Songming yang baru saja berhasil menjadi alkemis tingkat 3. Mengapa? Apakah Master Su mengenalnya? Mendengar percakapan kaku antara keduanya, Lin Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dari kata-kata mereka, dia bisa tahu bahwa hubungan antara mereka berdua tidak bersahabat. Namun dia juga bisa tahu bahwa Su Songming yang berada di sampingnya jelas sangat takut pada pemuda berjubah hitam ini. Orang ini ada alkemis tingkat 3 yang kutemui di kota Yan sebelumnya, ucap Su Songming. Apa? Itu dia? Ucap terkejut Lin Sehong. Saat kata-kata Su Songming diucapkan, tidak hanya Lin Sehong yang ada di sampingnya, bahkan Lin Ran dan Su Yao juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Jelas, mereka juga telah mendengar tentang insiden yang terjadi di kota Yan sebelumnya. Namun ketika mereka secara langsung melihat pemuda berjubah hitam yang telah mengalahkan Su Songming, keterkejutan di hati mereka bahkan lebih besar. Mereka awalnya mengira bahwa informasi yang mereka miliki mengenai insiden itu kurang lebih dibesar-besarkan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam yang diisukan itu sebenarnya masih sangat muda. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kalau cucumu hanya bisa diganggu olehnya tanpa alasan. Aku tidak bisa menerima ini. Ketika melihat ekspresi muram di wajah kakeknya, wajah Su Yao penuh dengan keluhan dan dia mulai menangis lagi. Ketika mendengar isak tangis wanita muda di sampingnya, Su Songming tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan alisnya erat-erat. Sementara ekspresi di wajah tuannya menjadi semakin suram. Kemarahan di hatinya sekali lagi naik. Lin Xiong diam-diam mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar akan membuat Su Songming yang biasanya sombong menjadi begitu takut. Dari mana sebenarnya orang ini berasal? Cucu perempuanku yang baik, jangan khawatir. Selama kakek ada di sini, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Setelah beberapa kali menarik nafas, Su Songming akhirnya mengangkat kepalanya sekali lagi. Tangannya yang keriput dengan lembut menekan bahu wanita muda yang menangis di sampingnya dan menenangkannya. Segera setelah itu, tatapannya beralih. Sepasang matanya yang menyeramkan mengandung ekspresi kejam saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Bocah, hari ini kita akan melunasi hutang lama dan baru kita bersama-sama. Penghinaan yang kau berikan kepada orang tua ini di kota Yan sebelumnya, dan masalah kau menindas cucu orang tua ini kemarin. Hari ini, orang tua ini akan melunasi kedua hutang ini bersama-sama. Begitu teriakan dingin Su Songming keluar dari mulutnya, tubuh kurusnya bergetar hebat di udara. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan aura serta tekanan yang menakutkan yang dimiliki oleh Bandi Bintang 8 menerjang Xiaoyan. Namun menanggapi hal ini, Xiaoyan hanya mendengus acuh tak acuh. Seketika, tekanan spiritual yang tak terbatas langsung menyapu keluar dari antara kedua alis Xiaoyan, dengan mudah menghancurkan aura yang datang dari lelaki tua itu dalam sekejap. Apa? Ini adalah kekuatan spiritual. Sungguh kekuatan spiritual yang luar biasa. Orang ini sebenarnya juga seorang alkemis tingkat 3. Seketika, wajah semua orang terlepas dari apakah mereka berada di kota atau di langit, menampakkan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak disangka bahwa pemuda berjubah hitam yang tampaknya masih muda ini benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang menakutkan. Ekspresi wajah tua Su Songming berubah tanpa sadar setelah auranya hancur. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Segera setelah itu, Su Songming juga melepaskan kekuatan spiritualnya sendiri tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Dalam sekejap mata, langit yang luas di atas kota Song ditutupi oleh dua kekuatan spiritual yang kuat. Dua kekuatan spiritual yang tak terlihat itu bagaikan dua binatang ajaib yang berdiri di antara langit dan bumi. Setiap orang di kota itu dapat merasakan tekanan yang menakutkan turun dari atas kepala mereka. Selain keterkejutan, wajah semua orang pucat. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat seperti ini, tidak seorang pun kecuali seorang Dodi yang dapat menahannya. Bocah, situasi saat ini berbeda dari masa lalu. Aku juga seorang alkemis tingkat 3.
Ditambah dengan orang-orang ini di sampingku, kau tidak sebanding denganku. Ekspresi Su Songming dingin. Kekuatan spiritual yang dilepaskannya menjadi semakin kuat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Shoyan juga tidak mau kalah. Sebuah pikiran terlintas di hati Shoyan ketika kekuatan spiritual Su Songming diperkuat. Gelombang kekuatan spiritual yang melonjak keluar dan menghalangi kekuatan spiritual yang menuju ke arahnya. Keduanya selalu dalam keadaan seimbang. Semakin kuat Su Songming, semakin kuat pula Shoyan. Singkatnya, kekuatan spiritual Shoyan akan selalu setara dengan Su Songming. Terlepas dari bagaimana Su Songming mengatur kekuatan spiritualnya, Shoyan tetap tenang dari awal hingga akhir. Ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Di sisi lain, kekuatan spiritual Su Songming berulang kali terkuras, menyebabkan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Benang-benang keringat juga mulai merembes keluar dari dahinya yang keriput. Bagaimana ini mungkin? Hati Su Songming tanpa sadar mencelas saat melihat ekspresi Shoyan sama sekali tidak berubah. Dia jelas telah melepaskan cukup banyak kekuatan spiritualnya. Namun, mengapa ekspresi Shoyan tidak berubah sama sekali? Bagaimana ini mungkin? Meskipun kamu dan aku sama-sama alkemis tingkat 3, sangat disayangkan bahwa kekuatan spiritualku bahkan lebih kuat dari apa yang kamu harapkan. Ketika melihat ekspresi terkejut di wajah tua Su Songming, Shoyan tertawa dingin. Tak lama kemudian, ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi tegas. Pada saat yang sama, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Gelombang kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir menyapu keluar dari tubuh Shoyan seperti tsunami. Itu membentuk badai tak terlihat yang membawa aura yang dapat menutupi langit dan bumi. Itu dengan mudah menekan kekuatan spiritual yang telah dilepaskan Su Songming. Tidak hanya itu, kekuatan yang tersisa juga menekan ke arah Su Songming. Teman ini kota suanku. Apakah kamu tidak meremehkan klan Linku dengan bersikap seperti ini? Tepat saat kekuatan spiritual Shoyan hendak mendarat di tubuh Su Songming, sosok manusia di sampingnya tiba-tiba bergerak. Kakinya dengan cepat melangkah ke samping dan menghalangi Su Songming di belakangnya. Pada saat yang sama, aura yang kuat juga menyapu keluar dari tubuh Su Songming dan menghalangi kekuatan spiritual yang datang ke arahnya. Shoyan memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas. Orang yang menghalangi di depan Su Songming adalah kepala klan Lin Sehong. Shoyan sudah menyelidiki secara menyeluruh beberapa informasi mengenai anggota klan Lin di kota kemarin. Mereka memang layak menjadi klan terbesar di kota Suan. Sangat mudah untuk menyelidikinya. Setiap orang yang lewat akan dapat memperoleh informasi mengenai mereka. Di antara mereka, orang yang paling diperhatikan oleh Shoyan tentu saja orang terkuat di klan Lin, pemimpin klan Lin, yang merupakan seorang Dodi bintang 1, Lin Sehong. Ekspresi Shoyan tetap tenang saat dia merasakan aura sombong yang terpancar dari tubuh Lin Sehong. Dia menarik kembali kekuatan spiritual yang telah dilepaskannya. Baru kemudian, Shoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah Lin Sehong dan berkata, "Ini pertama kalinya aku datang ke tanahmu yang berharga dan tidak ingin menimbulkan masalah. Kemarin, generasi muda dari kedua klan bersikap tidak masuk akal dan aku sudah menoleransinya. Aku berharap hari ini." Tanpa menunggu Shoyan selesai berbicara, ekspresi Lin Sehong tampak tegas saat dia menatap Shoyan. "Saya harap Anda bisa memberikan penjelasan kepada kedua klan kami tentang masalah kemarin," ucap Lin Sehong. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar sangat sombong. Mendengar ini, Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dua klan di depannya benar-benar serigala dari suku yang sama. Tidak heran, mereka bisa berjalan bersama. Mata Shoyan perlahan menyipit. Suaranya masih tenang saat dia berkata, "Bolehkah aku tahu penjelasan seperti apa yang diinginkan kepala klan Lin?" ucap Shoyan. "Karena kamu tidak ingin membuat masalah, dan aku juga tidak ingin bertengkar denganmu. Aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu bisa tunduk dan meminta maaf kepada mereka berdua, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak apa?" ucap Shoyan. Tampaknya ingin membalas Lin Sehong karena telah menyela pembicaraannya. Shoyan juga menyela perkataannya yang belum selesai. "Kalau tidak, aku hanya bisa mengambil tindakan sendiri dan membuatmu meminta maaf." Ekspresi Lin Sehong berubah dingin. Tubuhnya yang berdiri di udara tiba-tiba bergetar. Gelombang tekanan Doki yang kuat sekali lagi menyapu langit. Lin Sehong yang merupakan Dodi bintang 1 berdiri dengan bangga di udara kosong. Matanya yang tajam menatap Shoyan di seberangnya. Aura yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya tanpa bisa ditahan. Wajah semua orang di kota di bawah dengan cepat menjadi pucat ketika mereka merasakan tekanan aura ini. Seorang elit Dodi benar-benar sekuat ini. Kekuatan tekanan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Bandi biasa. Di hadapan seorang Dodi sejati, Bandi yang biasanya membanggakan diri sebagai orang yang kuat hanya seperti sepasang boneka kecil. Seorang Dodi memang layak menjadi asistensi yang telah memasuki jajaran ahli puncak sejati di benua ini. Selain Bandi biasa di kota itu, beberapa Dodi yang tersisa dan ketua alkemis yang saat ini berdiri di asosiasi alkemis juga tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi ketika merasakan tekanan dari tubuh Lin Sehong.
Meskipun mereka berdua adalah Dodi bintang 1, kekuatan Lin Seong sedikit lebih tinggi darinya. Ini cukup untuk memungkinkan Lin Seong mengalahkannya. Namun jika seseorang menambahkan kekuatan spiritualnya, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Harus dikatakan bahwa klan Lin ini mungkin sombong, tetapi mereka juga punya modal untuk sombong. Paling tidak, hanya berdasarkan kekuatan Dodi. Orang mungkin tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak ada di kota Swan yang sangat besar ini, tetapi mereka dapat dihitung dengan jari. Selain itu, klan Lin memiliki hubungan dengan 2 klan besar di kedua sisi kota Swan. Ini juga memperkuat posisi klan Lin di kota Swan. Menghadapi aura dan tekanan Lin Seong yang kuat, yang dapat digambarkan sebagai menakutkan di mata orang biasa, wajah Xiaoyan tenang saat ini, seolah-olah kekuatan yang dapat mengguncang langit dan membelah bumi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Wah, kurasa kau masih muda dan gegabah. Apa yang mereka lakukan kemarin memang salah, tapi kau juga sudah keterlaluan. Hari ini, kami di sini bukan untuk mempersulitmu. Kami hanya ingin penjelasan. Sekarang, jika kau bersedia meminta maaf pada mereka atas apa yang terjadi kemarin, aku akan melupakan masalah ini. Bagaimana? Lin Seong meletakkan tangannya di belakangnya. Kedua matanya menyipit saat dia menatap Xiaoyan di seberangnya. Meskipun nadanya tenang, aura dan tekanan yang menyelimuti tempat ini berangsur-angsur menjadi lebih kuat setelah kata-kata dari mulut Lin Seong terdengar. Namun, saat Su Songming mendengar kata-kata Lin Seong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiaoyan telah membuatnya kehilangan muka di depan umum 2 kali. Penghinaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf biasa. Dia harus membuat anak kecil di depannya ini membayar harga yang lebih besar. Saat Su Songming hendak bergerak, Lin Seong yang ada di depannya tampaknya sudah menduganya. Dia segera melambaikan tangannya ke belakang dan menghentikan Su Songming. Pemimpin klan Lin, apa maksudmu dengan ini? Ucap Su Songming. Hahaha, Grandmaster, apakah menurutmu itu semudah permintaan maaf? Mendengar transmisi suara Su Songming di belakangnya, Lin Seong tertawa dingin dalam hatinya dan juga membalas dengan transmisi suara jiwa. Su Songming tampak memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum jahat. Setelah itu dia menarik diri dan tidak mengatakan apapun lagi. Dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, gerakan Lin Seong ini bahkan lebih ganas. Jika Xiaoyan benar-benar melemahkan auranya dan membungkuk untuk meminta maaf pada Lin Ran dan Su Yao di depan mata semua orang di kota, masalah ini mungkin akan ditekan sementara karena mempertimbangkan wajahnya. Namun, karena ini juga kondisi mental Xiaoyan pasti akan mengalami pukulan yang cukup besar. Sekarang, mereka benar-benar ingin Xiaoyan meminta maaf kepada mereka. Ini tidak hanya akan mempengaruhi kondisi mental Xiaoyan, tetapi juga meningkatkan kesombongan kedua orang ini. Sayangnya, meskipun ide Lin Sehong tidak buruk, metodenya telah menemukan sasaran yang salah. Dodi bintang 1 adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan di mata bandi biasa. Sayangnya Xiaoyan bukanlah bandi biasa. Xiaoyan lalu berkata, Haha, kepala klan Lin telah berulang kali mengatakan bahwa aku telah bertindak berlebihan. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kulakukan agar tidak bertindak berlebihan? Membalikkan hitam dan putih, mencampur adukan benar dan salah, menolak memperbaiki kesalahan, dan menggigit tangan yang memberi makan Anda. Apakah ini tidak berlebihan? Atau, haruskah aku katakan bahwa aku dipaksa oleh pisau dan pedang, tidak bertanya apakah kebenaran itu benar atau salah, dan membunuh seseorang? Apakah ini tidak berlebihan? Tiba-tiba, Xiaoyan yang berdiri tegak di pavilion membuka mulutnya dengan nada dingin. Mengikuti setiap kalimat dari mulutnya, tubuh Xiaoyan tiba-tiba akan berkedip dan muncul di ruang kosong. Pada saat kata-kata Xiaoyan terdengar, tubuhnya juga telah berhenti dengan mantap di ruang kosong yang jaraknya tidak jauh dari Lin Sehong. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan, ekspresi wajah Lin Sehong tanpa sadar berubah muram. Namun segera setelah itu, ketika dia melihat kecepatan mengerikan yang tiba-tiba dilepaskan Xiaoyan, ekspresi wajahnya berubah drastis. Lin Sehong tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depannya ini benar-benar mampu melepaskan kecepatan yang menakutkan. Tanpa menyebutkan hal lain, kecepatan ini saja sepertinya tidak kalah dengan kecepatannya sendiri. Apa kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan ini? Meskipun kecepatannya menakutkan, Lin Sehong adalah seorang Dodi elit. Karakternya sombong. Di matanya, seorang bandi adalah seorang bandi. Bahkan jika kecepatannya cukup bagus, bagaimana mungkin seseorang hanya mengandalkan kecepatan untuk mengubah situasi di depan seorang Dodi sejati? Bocah nakal. Aku tidak ingin membawa nama buruk karena menindas yang lemah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaf. Setelah peringatan terakhir Lin Sehong berbunyi, aura dan tekanan yang awalnya menakutkan antara langit dan bumi tiba-tiba melonjak. Wajah orang-orang di kota di bawah yang awalnya jelek itu jatuh ke tanah satu demi satu pada saat ini. Wajah mereka pucat pasi. Tidak heran, generasi muda begitu mendominasi. Tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Kau bahkan tidak layak mendapatkan permintaan maaf, pantatku.
ucap Shoyen. Ekspresi Shoyen tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan aura dan tekanan yang semakin menakutkan di sekitarnya. Mulutnya bahkan mengeluarkan teriakan dingin. Orang di depannya ini telah berulang kali menguji kesabarannya. Ini memaksanya untuk menyerang. Bocah, karena kau sungguh-sungguh mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkanku. Ekspresi Lin Seong gelap dan serius saat dia berteriak marah saat kutukan Shoyen keluar dari mulutnya. Dia melambaikan tangannya yang besar dan doki yang menakutkan segera menyembur keluar dari telapak tangannya. Segera setelah itu, tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergerak dan menyerang Shoyen. Bocah nakal, karena kau tidak tahu kesalahanmu, aku akan mengajarimu dengan baik atas nama orang tuamu. Tubuh Lin Seong juga tiba-tiba melesat maju saat teriakan marah itu keluar dari mulutnya. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Shoyen. Sebuah telapak tangan dilempar ke depan dengan keras. Doki yang bergejolak menggumpal menjadi bentuk kepala singa di telapak tangannya dan menghantam kepala Shoyen dengan keras. Shoyen yang berdiri di seberangnya mengangkat kedua tangannya di depan dada. Ke-10 jarinya bergerak bersama dan banyak segel misterius terbentuk dengan cepat di antara tangan Shoyen. Pada saat yang sama, aura di dalam tubuhnya juga tiba-tiba melonjak. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, api berwarna hijau tiba-tiba muncul di mata Shoyen. Setelah 3 perubahan misterius Skyfire dilepaskan, aura Shoyen dengan cepat melonjak dari tahap tengah alam Bandi bintang 6. Hanya dalam sekejap mata, auranya mendekati tahap akhir Bandi bintang 6. Setelah dia selesai melakukan semua ini, segel tangan di antara kedua tangan Shoyen tiba-tiba berubah. Meskipun segel tangan itu tidak serumit sebelumnya, kecepatan pembentukannya jelas jauh lebih lambat. Detik berikutnya, tubuh Lin Seong tiba di hadapan Shoyen. Pada saat ini, segel tangan di tangan Shoyen baru saja mendarat. Karena kau sendiri yang mendatangkan kehancuran, jangan salahkan aku. Melihat Shoyen tidak menghindar, Lin Seong menegurnya dengan dingin. Telapak tangan yang membentuk kepala singa Doki diarahkan ke Shoyen dengan keras. Kemanapun telapak tangan itu lewat, ruang tak kasat mata itu akan terdistorsi dengan hebat, meninggalkan kehampaan. Pada saat berikutnya, telapak tangan itu hanya beberapa inci dari kepala Shoyen. Skill gajah kekuatan. Namun pada saat berikutnya, Shoyen yang berdiri di udara tiba-tiba mengangkat kepalanya, menghadapi Lin Seong yang berada tepat di depan matanya. Dia tidak menghindar. Dengan ekspresi dingin, dia meneriakkan 3 kata dengan keras. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan langsung menyapu keluar dari tubuh Shoyen seperti letusan gunung berapi. Kekuatan mengerikan yang tiba-tiba meletus dari tubuh Shoyen menyebabkan Lin Seong untuk sementara tidak dapat menahannya. Ketika ekspresi wajahnya berubah drastis, telapak tangan yang hendak mendarat di kepala Shoyen juga ditarik dengan paksa. Setelah itu, Lin Seong dengan paksa memutar tubuhnya dan menggunakan postur yang sangat aneh untuk dengan paksa menghindar kekuatan yang menuju ke arahnya. Kemunculan adegan ini juga membuat semua orang di kota bawah menjadi gempar. Tidak disangka, Lin Seong yang merupakan seorang Dodi benar-benar akan dipaksa mundur oleh seorang Bandi. Hal semacam ini sungguh sulit dibayangkan. Kemunculan adegan ini bahkan membuat ekspresi Su Songming dan beberapa anggota klan Lin di sampingnya berubah. Adegan yang begitu tiba-tiba itu bahkan membuat mereka tanpa sadar merasa terkejut. Tak lama kemudian, Lin Seong menstabilkan tubuhnya dan melihat ke atas. Ia melihat tubuh Shoyen berdiri tegak di udara. Pada saat ini, ada sosok ilusi besar berdiri di belakangnya. Kekuatan yang telah memaksa Lin Seong mundur sebelumnya telah meletus dari sosok ilusi ini. Sialan, apa ini? Melihat sosok ilusi besar di belakang Shoyen, bahkan dengan karakter Lin Seong, mulutnya tak kuasa menahan diri untuk mengumpat pelan. Jika bukan karena hal sialan ini sebelumnya, kemungkinan besar Shoyen sudah mati di tangannya. Shoyen yang berdiri di udara tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit. Mulutnya mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur yang menggema di langit. Setelah menenangkan pikirannya, Shoyen menoleh untuk melihat sosok ilusi besar di belakangnya. Sudut mulutnya tak dapat menahan senyum. Ini adalah keterampilan gajah kekuatan yang sebenarnya. Selama perjalanan setengah bulan itu, selain melakukan perjalanan siang dan malam, Shoyen tidak lupa untuk mempelajari dengan seksama jurus gajah kekuatan. Selain latihan tadi malam, Shoyen baru dapat benar-benar menampilkan jurus gajah kekuatan saat fajar hari ini. Kamu hanya menggertak. Bahkan jika kamu menggunakan semua keterampilanmu, Bandi tetaplah Bandi. Melihat sikap emosional Shoyen, mulut Lin Seong dipenuhi dengan rasa jijik. Meskipun dia dipaksa mundur oleh serangan Shoyen sebelumnya, dia hanya menganggapnya sebagai tindakan ceroboh. Jika dia menyerangnya lagi saat ini, bagaimana dia bisa tertipu lagi saat dia sedang waspada? Bajingan kecil, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Dodi. Lin Seong berteriak marah dengan suara yang dalam. Tak lama kemudian, dia bergerak sedikit dan tubuhnya sekali lagi melesat maju dengan dahsyat. Doki melonjak liar dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Di bawah perlindungan Dokinya, dia seperti meteorit yang jatuh dari langit dan menghantam Shoyen dengan keras. Pada saat yang sama, Shoyen yang telah menunjukkan skill gajah kekuatan, melihat Lin Seong yang sedang menyerangnya dengan marah, dan kegembiraan muncul di mata hijaunya.
Sejak Xiaoyan berlatih jurus gajah kekuatan, dia tidak pernah benar-benar menunjukkannya. Hari ini adalah pertama kalinya dia menunjukkannya. Dia ingin benar-benar menguji kekuatan skill gajah kekuatan ini. Melihat Lan Xiaohong sudah tiba di depannya, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Kedua tangannya terangkat. Sosok ilusi di belakang Xiaoyan juga mengikuti gerakan Xiaoyan dan mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan musim semi kuning. Sambil berteriak di dalam hatinya, Xiaoyan memutar pergelangan tangannya dan telapak tangannya menghantam keras ke arah Lin Xiaohong yang datang. Saat telapak tangan Xiaoyan jatuh, doki yang menakutkan berkumpul di telapak tangan sosok ilusi di belakangnya. Segera setelah itu, ketika tubuh Lin Xiaohong tiba, telapak tangan sosok ilusi itu juga jatuh dengan keras bersama dengan telapak tangan Xiaoyan. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di telapak tangannya. Bahkan dengan kondisi mental Lin Xiaohong saat ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan doki yang mengalir dalam jalur ki di tubuhnya dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, ketika telapak tangan sosok ilusi itu jatuh, telapak tangan Lin Xiaohong juga dengan keras menyambutnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.